Ini kan spirit kepada kita, ingin menggerakkan kita, ingin memberikan satu refleksi bahwa Ramadan bukan tempat untuk bermalas-malasan. Ramadan kan bulan berakhir. Tapi aneh kadang kita, sa Ramadan buat aja bantu, hai tu masulu, pualatan, hei dah puasa, ya dah. Mainan dapat, hai begini, walaupun badan berbeda mehnya raya, tapi hai aja. Kenapa? Karena berat. Pulang, apalagi kita enggak terbiasa. Memang kuat-kuat. Sebenarnya yang menggerakkan, yang menguatkan bukan fisiknya. Yang membuat para sahabat Nabi itu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan merupakan satu bulan yang didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bulan yang multifungsi, bulan yang multidimensi. Ramadan punya dimensi historis. Ramadan punya dimensi teologis. Ramadan punya dimensi sosiologis, bahkan Ramadan punya dimensi medis. Kesempatan yang singkat ini akan kita lihat Ramadan dari sisi dimensi historis, untuk mengambil spirit kepada kita orang-orang yang berpuasa bahwa Ramadan bukan bulan untuk bermalas-malasan, bahwa Ramadan bukan bulan untuk tidak produktif dalam berkarya, untuk mengambil spirit kepada kita bahwa Ramadan bukan tempat hanya untuk wisata kuliner saja di sore hari. Ramadan bukan hanya tempat
di mana kita hanya mengisi dengan ibadah-ibadah mahdhah saja. Ketika kita melihat Ramadan dari sisi historis ini, ingin memberikan spirit pesan kepada kita bahwa Ramadan harus kita jadikan satu bulan yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lainnya, lebih optimal dalam bekerja daripada bulan-bulan lainnya, lebih maksimal dalam ibadah dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, lebih gemar bersedekah dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, lebih gemar mentargetkan bacaan-bacaan Al-Quran kita daripada bulan-bulan yang lainnya. Kenapa ini perlu kita ketahui dan bahkan perlu kita refleksikan kembali agar kita sadar betul bahwa banyak peristiwa besar dan dahsyat yang terjadi pada bulan Ramadan. Contoh beberapa cuplikan kita lihat, Perang Badar sebagai perang yang amat besar, heroik, luar biasa. Perang yang secara kalkulasi matematis tidak mungkin umat Islam itu menang. Perang yang sangat mengerikan dari sisi jumlah. Umat Islam hanya 313 orang, sedangkan musuh mencapai 1000 orang. Tapi perang yang amat heroik itu, perang yang amat dahsyat itu rupanya terjadi pada bulan Ramadan. Hingga diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa kemenangan pada perang Badar itu sebagai Yaumul Furqan, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Hari bertemunya dua pasukan, pasukan Islam dengan pasukan musyrikin. Akan tetapi walaupun jumlah umat Islam lebih sedikit daripada jumlah musuh, tidak menang secara kalkulasi matematis, tapi kemenangan pada akhirnya berada pada pihak umat Islam. Ini kan spirit kepada kita, ingin menggerakkan kita, ingin memberikan satu refleksi bahwa Ramadan bukan tempat untuk bermalas-malasan. Ramadan kan bulan berakhir. Tapi aneh kadang kita, sa Ramadan buat aja bantu. Hai tu matulu. Pualatan, hedat puasa. Ramadan malas kita bekerja, Ramadan malas kita bersilaturahmi, pakon. Hedat puasa. Sang puasanya Nabi Masjid Nyuraya. Orang sakit saja, kata Quran, orang sakit saja, orang yang menempuh perjalanan jauh saja, kalau seandainya dia mampu berpuasa, wahwa khairul lakum, itu lebih baik baginya. Kenapa? Karena puasa itu menyehatkan, kata Nabi. Orang-orang kampung ada kalanya kadang ketika Ramadan tiba jarang ke sawah, selalu menggunakan dalil siblah belun mita si belun paju, sehingga dalam bulan Ramadan mengepajuh-pajuh tu mantap. Li Ramadan kerja alam putapat untuk si belun paju. Kenapa? Karena banyak orang menyempitkan makna ibadah. Padahal
bekerja ibadah, ke sawah ibadah, pergi nelayan ibadah, ke kantor ibadah. Bahkan salat kita saja ini bisa jadi bukan jadi ibadah. Yang hi ibadah tapi but hi ibadah, padahal kadang kakon ibadah. Kenapa? Karena tidak didasarkan kepada ittiba'ur rasul, tidak disandarkan kepada keikhlasan, tidak disandarkan kepada ilmu pengetahuan. Hi ibadah, oh tak cek kakon rupaji senam pagi. Ini perang Badar. Bayangkan kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada pagi ini seandainya, mari kita perang musuh. Nyan mandumna la tandai. Ya Rasul, mek bulan puasa, bulan Syawal pun hanya dah cancel mendang gede. Ini yang membuat kadang kita tidak produktif ketika Ramadan itu ada. Sehingga Ramadan terus berganti, Ramadan terus berjalan, Ramadan terus kita lewati setiap tahunnya. Kita nyuakai dakakai third, buat third yang semangat piurung third. Apa sebabnya? Spirit historis Ramadan dia tidak paham. Bahkan bukan hanya sekedar perang Badar, perang Tabuk yang amat menguras energi umat Islam pada saat itu, membutuhkan waktu yang amat lama, mulai daripada bulan Sya'ban. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baru pulang dari Tabuk akhir-akhir Ramadan. Pulang dari Tabuk akhir Ramadan, artinya Ramadan juga menjadi tempat, Ramadan menjadi wasilah, Ramadan dijadikan salah satu daripada spirit. Rasulullah juga perang Tabuk, masih proses perang Tabuk. Akhir Ramadan baru wow kampung dah. Padahal melelahkan sekali. Dan perang Jamun kalau lagi perang Jino, cip perang he, nyo Jino tang he de ji hai, dan nyo na demu perang dah pegah na he, bengeh degop. Kan perang-perang sangat berat tempo dulu itu, jalan kaki paling-paling unta, mana unta tajak kan bersih lagi tajak ngelemo pijun handruh. Ketika kita lihat gambar kiban untanya ni bersih lagi rumah. Paling-paling kuda, kan itu saja perjalanannya. Harus membawa bekal kompor-kompor payah bang, nyamban mu perang Jamun. Lauk pauk segala macam makanan harus bawa. Disiapkan, ada yang masak, ada yang berperang, ada yang macam-macam. Begitu berat. Tapi itu terjadi secara historis pada bulan Ramadan. Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah. Bagaimana Mekah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya diusir oleh kafir Quraisy hingga Rasulullah hijrah ke Madinah karena mereka melanggar perjanjian Hudaibiyah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh umat Islam, ada yang mengatakan 10.000 orang, ada yang mengatakan 30.000 orang, ada yang mengatakan jumlahnya pasukan 40.000 orang datang menaklukkan kota Mekah, sehingga membuat getar-getir kafir-kafir Quraisy pada saat itu. Tapi Nabi datang dengan penuh kasih sayang, lengkap dengan nilai-nilai kenabian. Dihancurkan patung-patung berhala. Lalu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Karena ketakutannya orang kafir, ada sebagian mereka yang masuk Islam. Sehingga lalu Nabi mengatakan, kalian tidak perlu takut dengan kami, karena kami tidak akan pernah bunuh kalian. Kami tidak akan pernah usir kalian daripada kota Mekah ini, sebagaimana kalian pernah mengusir kami dulu sebelum kami jaya di Madinah. Kapan itu terjadi? Ramadan. Menjarak mentong TJO hebat Madinah Mekah sekitar 450 km, 6 jam perjalanan lebih kurang kalau seandainya menggunakan kendaraan bus. Itu pun jalannya sudah mulus tanpa macet dulu. Masya Allah. Dahsyat sekali tempo dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika peristiwa hijrah saya, bagaimana perjuangannya berjalan, sehingga perjalanan hijrah itu menghabiskan waktu 14 hari. Hai tajak ngan dapak menjamun ubut long mentang dari long ngom belang jurun tajak ngan dapak tajak. Nyomnya tanya betul nya tajak ngan dapak dari no kampung Jawa Baru kudi tajak Gudung betul. Tajak Gudung ngan dapak. Hai tajak dawo. Main ngan dapak. Hai begini aku. Walaupun badan berbeda mehnya raya, tapi hai saja. Kenapa? Karena berat pulam. Apalagi kita enggak terbiasa. Memang kuat-kuat. Sebenarnya yang menggerakkan, yang menguatkan bukan fisiknya. Yang membuat para sahabat Nabi itu kuat adalah imannya. Karena iman kuat, fisik jadi kuat. Kalau fisik kuat, belum tentu iman kuat. Kalau seandainya ibadah gara-gara kuat fisik, sungguh anak muda lebih banyak di masjid daripada orang-orang tua. Ini kita hari ini melihatkan masjid-masjid kita kan seperti museum, Pak. Museum itu kan di dalamnya barang-barang antik semua. Ya naligau. Umur ke 70. Umur ke 80, kata gerupuk lagi yang ke 8. Hanali dah turi dahulu gajan dahulu tu. Oh enggak percaya, survei saja. Tapi jangan di masjid ini, karena masjid ini banyak yang muda-muda. Survei ke kampung-kampung Cina akalan. Murungkun fadlan minallah wa ni'mah mentang hang. Ya tu dah dengar. Pakai Cik Malik Mahmud ke dia. Survei di daerah kita. Itu yang kita banggakan. Serambi Mekah kan. Oh tak cek rupanya Serambi Makkah. Fathul Makkah. Kapan? Ramadan. Ini spirit kerja semestinya. Memang ilung dalam pegah mengaji no. Inilah spirit kerja, bahasa lain inilah etos kerja sebenarnya. Etos kerja, spirit kerja ini, dan spirit ini sudah ada mentradisi sejak tempo dulu pada orang Aceh. Sehingga kalau kita lihat kalimat-kalimat dalam ungkapan-ungkapan Aceh, kita lihat kalimat-kalimat dalam ungkapan hadis Majah, semuanya adalah menunjukkan etos kerja orang Aceh yang amat luar biasa. Pajan uru Aceh bo, kalau tsunami, sekelam tsunami panai bo. Tanya Aceh bu, yang kelihatan tsunami. Segalamnya cik urun jemaah-jemaah, dong urun bakal-bakal, urun carang-carang. Lihat tsunami yang ini nanti yang baru hidup BS bajut. Nak gelar BS berosuit yang kelihatan tsunami. Kenapa? Karena mungkin sudah merasakan bantuan dari orang lain. Maka wajar ketika dia survei, tanya katin, tapi hentom pernah kaya, tak aja rumah aku. Buka puasa mentang kurma tukari tabotung itu meja, tapi tergolong miskin.
Dah kalau mak megang 180 3 kilo 2 kilo kilo. Tapi gatin mental kadang miskin. Dulu orang-orang Aceh tempo dulu memang sudah mentradisi etos kerja itu yang mestinya membumi hari ini. Cina kala luar Ramadan bawa warung kopi. Urung kerjakan tu pertama je kopi lepo tujuh. Warung motra ka tu baje 3 pinjeprit po 8 jak lah. Hojak kan jak kan tu. Je kopi lah. Kemudian ya Allah sian posiplo. Je kopi lah. Posiplo pegah haba posiblah ajak kan tu tiap ya pegah haba pimpinan lakai mahnya kuat jempuan ni mi tiap. Ai jempuan ni mi pajan balik poleh. Poleh nak balik aju kan jak kedai kopi lesai gerbang dengan limang berujak kan tu pebut pinjai print. Kan ini yang menyebabkan tidak produktifnya hari ini. Makanya ketika dari sisi khazanah kebudayaan kita kan banyak ungkapan-ungkapan itu. Seperti ungkapan megrak jarau mumet gigau. Itu etos. Menyo han tatim usaha paniadra di manyang menyo tatim usaha dahan kaya udah senang etos. Tapi etos ini tinggal etos, mungkin di coklatos. Padahal orang Aceh ini secara historis memang orang-orang hebat. Bahkan Bapak Ibu, kalau kayak mahadri becut, katrik mana lembu habar. Indonesia ini diproklamirkan bulan Ramadan. Puik benderanya Indonesia tanah airku. Puik bendera Ramadan. Urah Jumaat lah. Li Ramadan urah Jumaat lah. Ditanya, oh pacara hanali belum puasa. Tapi Fatmawati pacar ngecok bendera. Beli Ramadan gerbam-gerbum yang tirap aja tahu kadang. Bendera Indonesia tanah airku. Walaupun tanah tablau dah sewa, enam salah dapat tanah airku Cina. Itu kan untuk memberikan pesan bahwa bangsa ini juga punya spirit Ramadan yang amat luar biasa. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah spirit. Kalau perang saja bisa menang. Kalau bangsa ini diproklamirkan pada Ramadan, maka mestinya kita terus meningkatkan iman, takwa, ibadah kita di Ramadan ini. Baik Ramadan ibadah yang sifatnya mahdah maupun ibadah-ibadah yang ghairu mahdah, sehingga pada akhirnya kita menjadi pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.